merdeka. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai guys, apa kabar semuanya? Belakangan kita melihat setiap hari di televisi, di media massa, pemerintah selalu mengumumkan terkait COVID-19. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sebetulnya ini anugerah dari reformasi. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesungguhnya adalah anugerah dari reformasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik bahwa hari-hari ini kita bisa menikmati keterbukaan informasi publik karena salah satunya adalah perjuangan dari para senior, para aktivis 1998 yang telah berjuang untuk menegakkan reformasi. Jadi paradigma pasca reformasi, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ini telah mengubah paradigma yang awalnya informasi yang dibuka itu porsinya sangat kecil sekali, tidak dominan. Tetapi pasca berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sekarang informasi yang dapat dibuka untuk masyarakat, ya itu dibuka secara gamblang. Salah satunya adalah kita melihat terkait COVID-19 ini, pasal 10 ayat 1 di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu jelas disebutkan, berbunyi kurang lebih demikian. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Jadi masyarakat memang pemerintah itu sedang menjalankan kewajibannya secara undang-undang. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita tutup aja medsos, kita tutup aja berita, pemerintah tidak bisa. Karena sebagai warga negara memang masing-masing pribadi ya, secara pribadi itu memiliki suatu perbedaan kemampuan psikologis yang berbeda-beda ya. Jadi psikis mental yang berbeda-beda dalam menghadapi isu COVID-19 ini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, kita mengetahui diri kita masing-masing, bagaimana tingkatan kemampuan psikis kita dan mental kita. Itulah yang kita coba terapkan masing-masing. Artinya begini, kalau kita merasa mental kita ini atau psikis kita ini rentan atau tidak mampu mendengar sering banyak berita tentang COVID-19, ya cukup sehari ya mungkin 5 menit. Yang penting kita tahu juga informasi dari pemerintah. Karena pemerintah punya berkewajiban ya, karena ini dalam COVID-19 ini berkesinambungan, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang ada dinamikanya. Misalnya contohnya di awal COVID-19 ini, pemerintah mengatakan bahwa yang menggunakan masker adalah hanya orang sakit saja. Tetapi belakangan kita dalam 1 minggu terakhir ini dikatakan wajib masker yang sehat dan yang sakit. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh pemerintah setiap harinya, ya kita sesuai dengan yang tadi saya bilang, sesuai kemampuan psikis dan mental kita, ya kita coba tetap mendengarkan informasi dari pemerintah itu tadi. Nah, saya juga ingin mengajak kita semua untuk dapat memahami ya. Jadi misalnya ada informasi yang dibuka ya, misalnya tentang wabah ini dibuka secara gamblang. Tetapi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga secara langsung juga membatasi atau menjamin hak-hak privasi seseorang, sehingga yang disebut dengan pasien tadi, untuk nama jelas, identitas, alamat, dan seterusnya, itu hanya diberikan garis besarnya saja. Jadi lebih kepada identitasnya diberikan untuk per wilayah. Oleh karena itu
kalau ada penyebaran ini pemerintah tahu, mempublikasikan, itu hanya titik-titik spot-spot per wilayah. Jadi dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, khususnya terkait isu COVID-19, selain informasi itu dibuka secara gamblang, tetapi pemerintah juga menjamin hak warga negaranya untuk bisa betul-betul mendapatkan perlindungan. Jadi kita undang-undang ini tidak menabrak kepentingan pribadi masing-masing. Jadi negara tetap menjamin itu. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada para pejuang reformasi 1998 yang telah ikut andil besar sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Itu saja, terima kasih. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan kembali kepada suatu kehidupan yang normal, yang semakin baik dari hari ke hari, dan informasi publik semakin dapat bisa mensejahterakan masyarakat informasi. Terima kasih. Wassalam, Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Wedong Tian. Merdeka!